Salam sepak bola, salam sehat, damai, sejahtera untuk kita semua. Kali ini Paulus Slogan Channel akan membahas talenta-talenta muda, khususnya berkaitan dengan kejuaraan Asian Football Federation U16, di mana timnas Indonesia akan berlaga di grup A untuk kualifikasi babak penyisihan, di mana Indonesia besok Sabtu 31 Juli akan melawan Filipina, selanjutnya dengan Singapura, dan terakhir dengan Vietnam. Diharapkan dari grup A ini Indonesia bisa mengatasi khususnya lawan yang terberat, ya semua lawan, tetapi Vietnam boleh dikatakan menjadi musuh bebuyutan. Timnas Indonesia sudah merekrut 30 pemain muda dan sudah melakukan beberapa kali uji coba. Tim yang dilatih oleh Coach Bima Sakti dengan asistennya Indrianto Nugroho dapat berkiprah kembali untuk menjaga asa, karena pada tahun 2018 kita menjadi juara sewaktu ditangani oleh Coach Fahri Husaini dengan pemain yang saat itu ada si kembar Bagas dan Bagus, ya, dan juga kiper Hernando Eri. Dari 30 pemain ini akan dipilih 28 pemain, dan ada pemain-pemain muda yang boleh dikatakan talentanya diharapkan ke depannya menjadi rising star, bintang baru di timnas Indonesia. Kita lihat ada beberapa pemain yang menonjol, dan ini Coach Bima Sakti memberikan perhatian khusus untuk nama-nama seperti
Vigo Dennis ya, pemain Persija, pemain gelandang. Yang dalam hal ini bisa mengatur ritme dan mengatur serangan dan juga bertahan. Terus ada Permas Aprian Crespo ya, itu juga dari Persija yang juga merupakan pemain gelandang, pemain tengah yang nanti bisa couple kerjasama dengan Vigo, karena di Persija mereka sudah terbentuk. Terus ada Hanif Ramadan ya, dia lulusan dari Garuda Select dan Hanif ini juga merupakan gelandang. Diharapkan timnas U16 Indonesia dapat menguasai lini tengah sehingga antara bertahan dan menyerang dapat mereka atur ya dengan teamwork. Ada ya namanya Fadel Arafi, ini juga dari Akademi Sepak Bola Elite Pro Sleman, PSSI Sleman ya, merupakan pemain belakang bertahan dan cukup lugas, baik menjaga lawan, area, dan juga pressingnya diharapkan dapat merebut bola dengan cepat dan lugas. Ada satu pemain asal boleh dikatakan masih keturunan Korea Selatan ya, negaranya Coach Sintayong. Itu ada Ji Da-ben ini dari pembinaan Asyof ya, football soccer, dan Ji Da-bin ini pemain striker yang diharapkan produktif nantinya dapat mengantarkan Indonesia menjebol gawang-gawang dari Filipina, Singapura, dan Vietnam sehingga kita bisa lolos ke fase semifinal. Dan juga pemain-pemain lainnya kita harapkan tetap mendukung dari kelima pemain yang memang menjadi catatan khususnya media Vietnam sangat menakuti timnas Indonesia ini, karena timnas Indonesia ini mereka boleh dikatakan terbentuk dengan pola permainan seperti kakak-kakaknya senior U19 yang lalu. Yang menarik juga dari kejuaraan U18
Asian Football Federation wanita yang saat ini di Palembang muncul talenta baru dan baru pertama kali masuk timnas, dan ini usia muda sekali, 13 tahun, yaitu Claudia Alexandra Seneman, yang pada waktu melawan Singapura menciptakan gol satu-satunya untuk kemenangan Indonesia. Dan memang Claudia ini dari keluarga sepak bola, masih keponakan dari pelatih kondang Timo Seneman yang pernah melatih Persema Malang, Persiba, dan beberapa tim. Menurut info yang didapat, Claudia ini memang dari kecil suka bermain bola dan sudah berbaur, terutama mengikuti sekolah akademi sepak bola. Ini kita bisa lihat dari Instagramnya, di mana dia menggeluti sepak bola. Dan bahkan terakhir beberapa waktu yang lalu dia terpilih untuk mengikuti seleksi di Jerman di klub Eintracht Frankfurt dan terpilih. Tapi karena masih usia 13 tahun terpaksa ditunda, karena di Jerman untuk training center minimal usia 16 tahun. Dari beberapa talenta kita ini yang memang bibit-bibit tersebut dari tim timnas Indonesia yang ada saat ini, ya, jadi pengaruh-pengaruh dari Asosiasi Provinsi PSSI sangat dominan untuk kemajuan, khususnya untuk bibit timnas ke depannya. Ya, pengaruh besar yang kita harapkan dengan adanya akademi sepak bola, sekolah sepak bola, SSB, dan juga turnamen-turnamen kompetisi seperti Kompas Gramedia yang secara rutin mengadakan kompetisi setiap tahun di Stadion Ciracas, Jakarta Timur. Dan terakhir, rekan coach Rulineri juga terbang ke Papua untuk melaunching akademi sepak bola Papua, karena diharapkan ke depannya lahir bibit-bibit baru untuk timnas Indonesia. Dan terakhir, dari Jakarta khususnya, Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan, telah membuat turnamen sepak bola usia muda dengan hadiah 1 miliar untuk pemenangnya, dan juga memberikan bonus ke Eropa bagi pemenang untuk training di sana. Dan ini tentu saja disambut baik dengan
sekolah-sekolah sepak bola dan akademi yang memang sangat memerlukan kompetisi untuk menempa diri mereka masing-masing. Bahkan Sintayong, coach, berpesan kepada PSSI supaya pemain-pemain muda usia 18-19 di kompetisi dapat diterjunkan supaya jam terbang mereka dapat bermain dan menjadi matang, khususnya bila mereka direkrut oleh tim nasional. Last but not least, kita harapkan pembinaan usia berjenjang ini dapat berlanjut sehingga muncul pemain-pemain yang menjadi harapan untuk kita semua. Untuk itu, mari kita support dan dukung untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita.